kaya, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita sudah mulai masuk pada akhir-akhir pembahasan dari kitab ini. Setelah beliau membawakan pembahasan yang berkaitan dengan beberapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik berkaitan dengan al-imanu billah, iman kepada Allah SWT, khususnya berkaitan dengan al-iman bisifatillah, iman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, akidah yang banyak diselisih oleh ahlul bidah. Kemudian juga al-iman yaitu bil yaumil akhir, iman pada yaumul akhir yang rinciannya di sana juga banyak perkara-perkara yang diselisih oleh al-bidah, seperti umpamanya masalah syafaat. Kemudian juga diantaranya adalah iman kepada yaitu tentang para sahabat, akidah tentang para sahabat Nabi dan alul bait Nabi, dan ini semuanya berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang banyak diselisih oleh alul bidah, termasuk berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membawakan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan akidah, maka beliau pun membawakan pembahasan berkaitan dengan akhlak. Dan pembahasan berkaitan masalah akhlak ini sebagaimana beliau katakan kemarin, wa yad'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia dan kepada amal-amal yang baik. Ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan masalah akhlak dan kebaikan secara umum. Dan ini belum masukkan dalam pembacaan akidah, di antaranya bahwa akidah itu sangat erat hubungannya dengan akhlak. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berbicara tentang akhlak, maka Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqa. Sebagaimana yang beliau bawakan di dalam pembahasan ini. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ada orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Artinya, iman itu sangat berkaitan dengan akhlak. Orang semakin sempurna imannya, semakin baik akhlaknya. Dan semakin buruk akhlaknya, semakin menunjukkan imannya itu kacau balau, semakin menunjukkan tentang tipisnya keimanan dia. Dan sebagaimana pula, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hubungan antara akidah kemudian dengan amal yang baik atau juga dengan akhlak, seperti Allah sebutkan dengan tentang tamsil pohon iman, tamsil pohon takwa, pohon ini tauhid. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat Islam, kalimat iman, kalimat tauhid. Di mana tamsil kalimat ini kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Asluha thabitun, akarnya kuat, kokoh. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya ini menjulang tinggi. Kemudian tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha, setiap saat buah-buahnya itu keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tamsil tentang kalimat thayyibah yang para ulama memberikan penjelasan singkat bahwa akar ini, akar pohon itu, itulah posisinya akidah. Posisinya itu akidah. Akidah menempati posisi bagian akar. Sebagaimana akar tidak kelihatan di atas tanah, maka akidah pun sesuatu yang tidak kelihatan dalam kenyataan yang kita tunjukkan. Akidah letaknya di dalam hati manusia. Tetapi akar ini, dari akar inilah tumbuh batang percabangan dan keluar buah-buahan. Demikian pula dari akidah ini pula akan berdampak dengan yaitu diwujudkannya berbagai macam amal-amal saleh, seperti diantaranya ibadah-ibadah. Kalau berkaitan Allah itu ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu semuanya adalah diantaranya tumbuh dari akidah.
Seandainya dia tidak berakidah tentang Allah Ta'ala, maka dia tidak akan salat, tidak akan puasa, tidak akan zakat, tidak akan haji, dengan ikhlas tentunya maksudnya itu. Karena kalau sekedar menunjukkan tentang zahirnya, orang-orang munafik juga telah menunjukkan tentang zahirnya. Tapi karena orang-orang munafik ini tidak ada akidah imannya, maka semua yang mereka lakukan la yanfa. Sehingga orang-orang munafik itu walaupun mereka salat, puasa, maka mereka dikatakan Allah, innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kemudian juga pohon ini menghasilkan buah-buahan. Buah-buahnya itulah secara pribadi yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah sa'adatud dunia, kehidupan yang bahagia di dunia ini, kehidupan bahagia di dunia ini dan nanti sampai pada kehidupan akhirat. Dan buah yang dirasakan orang lain adalah al-akhlakul karimah. Ini akhlak yang baik. Sehingga orang merasakan tentang dampak akidah yang mereka miliki dengan munculnya akhlak-akhlak yang mulia. Makarimil akhlak. Ini adalah berkaitan secara sekilas, berkaitan hubungan antara akidah dan akhlak. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekedar membahas akidah, tetapi masuk dalamnya adalah membahas akhlak. Karena memang sesungguhnya Ahlussunnah itu adalah orang yang mereka menghidupkan seluruh ajaran Islam. Dan seluruh keseluruhan ajaran Islam itu yang meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak. Ini semuanya adalah keseluruhan daripada ajaran yaitu Islam. Kemudian beliau mengatakan wayandabuna ila antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat menyarankan, sangat menganjurkan, memerintahkan untuk yaitu menyambung orang yang memutuskanmu, memberi orang yang mengharamkanmu, memaafkan orang yang menzalimimu. Ini adalah sebuah, dan ini semuanya memang ajaran Islam. Itulah yang dihidupkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karena merupakan bagian tuntutan daripada orang yang mereka memiliki akidah tentang Allah dan memiliki yaitu agama yang baik. Untuk senantiasa menyambung orang yang memutuskan Anda. Karena Islam memerintahkan untuk betul-betul kita memelihara ini silaturahim, menyambung silaturahim. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala katakan sering mengkaitkan antara akidah tauhid dengan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini tauhid. Sehingga menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah taala. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan juga kepada kerabatmu. Dia berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada makhluk secara umum, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Perintah ini Allah Ta'ala. Kataballahu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan, menetapkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu, terhadap segala sesuatu, bahkan termasuk kepada hewan. Wa in qataltum fa'asinu qitlah, wa idza qataltum fa'asinu qitlah, wa idza dabahtum fa'asinu dzabha. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ini adalah adab yang diajarkan oleh agama kita ini. Dan ini merupakan bagian pada akhlak. Kalau kepada binatang diperintahkan berbuat baik, apalagi kepada manusia. Dan kepada manusia ini bukan hanya meliputi muslimin, bahkan non-muslim. Kita diperintahkan berbuat baik. Lihatlah contohnya adalah kepada orang tua. Orang tua kita ini kalau muslim, tentu haknya jauh lebih besar lagi. Seandainya orang tua kita ini kafir, musyrik,
dan bahkan memerintahkan kita berbuat syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tua kamu itu memerintahkan kamu dengan sungguh-sungguh untuk menyekutukanku, ini perintah mendurhaki Allah Ta'ala. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Karena berkaitan dengan pelanggaran, karena berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala, bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka jangan ditaati. Hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua. Kemudian, tetapi, bagaimana kita diajarkan Allah untuk bermuamalah dengan orang tua? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adapun kepada orang tua kamu, tetaplah kamu bersahabat yang baik, ini berteman yang baik kepada orang tua kamu, kedua orang tua kamu di dunia ini. Tetap melayani dengan baik, tetap membantu dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat mengajarkan ini kebaikan bahkan kepada manusia secara umum. Ketika Allah mengajarkan kita bicara, apa kata Allah? Wa qulu linnasi husna. Dan bicara kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Dan ucapan untuk manusia itu umum. Baik yang mukmin, yang muslim, yang kafir. Maka ucaplah ucapan yang baik. Berucap yang baik. Jangan berucap yang jorok, yang kotor, yang kasar, yang keji, yang tidak layak untuk diucapkan. Seorang muslim itu wala'an, atau bukan laisal mu'min al-la'an. Dan seorang muslim itu bukan orang pelaknat. Juga bukan orang yang mereka itu ini keji omongannya, kemudian juga rendahan. Ini muslimin. Diajarkan bagaimana Allah mengajari kita, Nabi mengajari kita, ini untuk benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Termasuk diantaranya berkaitan dengan menyambung silaturahim. Dan orang yang paling berhak kita sambung silaturahimnya adalah yang pertama orang tua kita. Kemudian kerabat-kerabat kita. Kemudian manusia secara umum. Semakin mereka memiliki hak kekerabatan dengan kita yang semakin dekat, memiliki hak yang lebih besar. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadir tabdira. Dan ini tunaikan haknya kerabat. Demikian pula orang miskin, ibnu sabil itu orang mereka orang safar, kehabisan bekal, dan jangan berlebihan, jangan boros. Kemudian sangat mengecam ini pemutusan silaturahim. Sangat mengecam pemutusan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga seorang yang mereka memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata ini memiliki makna satu, tidak masuk surga sama sekali. Ini kalau sampai perbuatannya itu menjadikan dia kafir. Karena kaidahnya itu, selama orang itu dia masih memiliki keislaman, memiliki tauhid, belum keluar dari Islam, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan jannah, walaupun dia mesti masuk neraka dulu, diadab dulu. Sehingga maksudnya la yadkhulul jannah adalah diantaranya adalah tidak masuk surga. Ini bisa maknanya adalah tidak masuk surga selamanya kalau dia itu menjadi kafir. Qati'un rahim, qati' memutus rahim itu bukan kekafiran. Tetapi bisa menjadi kafir kalau dia itu menghalalkan perbuatan yang ini haram. Menghalalkan sesuatu yang haram adalah kekafiran. Tapi kalau itu semata-mata memutuskan rahim dan dia tetap muslim, dia tidak keluar dari Islam, dia tidak murtad, dan dia belum melakukan pembatalan tentang Islam, maka maksud la yadkhulul jannah adalah ini tidak masuk surga dari awal. Karena masuk surga itu ada yang dari awal sehingga tanpa hisab, tanpa adab, dia dimasukkan ke surga, atau dihisab tapi dia masuk ke surga tanpa diadab. Tetapi ada orang-orang yang mereka masuk jannahnya itu mesti melalui adab dulu. Yaitu dia diadab, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang jelas ini adalah ancaman dari ancaman yang disampaikan Nabi SAW tentang orang yang mereka memutus silaturahim. Dan ar-rahim itu terambil daripada nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman itu diantara yang harus kita wujudkan adalah yaitu bersikap rahmah dan menyambung silaturahim.
Dan bahkan di antara yang telah diterangkan Nabi, telah kita lalui pembahasannya adalah ketika kita nanti melewati sirat, Allah meletakkan amanah dan rahim di samping sirat tersebut. Dan akan menuntut orang mereka dulu telah menyanyiakan amanah atau menyanyiakan rahim. Maka Allah mengatakan, Allah mengatakan, man wasalaki wasaltu, wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka akan aku sambung dia. Waman qata'aki, barang siapa memutuskan engkau wahai rahim, qata'tuhu, akan aku putuskan dia. Ini termasuk juga ancaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam ini orang-orang yang mereka memutuskan silaturahim. Kemudian juga di antaranya firman Allah taala, fal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah apabila kalian diberikan kekuasaan di muka bumi, kalian akan yaitu melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Itulah orang-orang mereka yang Allah laknat dan Allah jadikan pendengaran mereka tuli dan juga penglihatan mereka menjadi buta. Ini intawallaitum, para ulama diantaranya menjelaskan maknanya adalah diantaranya berkuasa. Kemudian ada juga maknanya adalah ini berpaling dari bimbingan kitab dan sunnah nabinya, berpaling dari tuntunan agamanya. Ini melakukan kerusakan di muka bumi, diantaranya juga memutuskan ini silaturahim. Maka bahkan diantaranya Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhirhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segera timpakan kepada pelakunya ukubah, ini hukuman di dunia, bersama dengan Allah siapkan pula azab-azab di akhirat kelak. Minal baghi wa qati'atir rahim. Itu dari berbuat zalim, berbuat curang, bahyu, kezaliman, berbuat curang, buruk, dan memutuskan silaturahim. Ini dua dosa yang diancam, bahkan dosa yang layak disegerakan hukumannya di dunia ini, bersama dengan dia disiapkan pula adab-adab di akhirat ini kelak. Kemudian beliau diantaranya juga menyebutkan watu'ti man haramaka. Dan Ahlussunnah itu sangat mengajarkan, sangat mengajak untuk senantiasa memberi orang yang mengharamkan engkau. Ada orang-orang mereka itu, kalau dalam bahasa Jawanya itu, yaitu mbok dadi banyu ra bakal tak ciduk, bati godhong ra bakal tak suwek. Ini intinya mereka betul-betul memutuskan total dan tidak mau menganggap sama sekali. Tidak menganggap sama sekali. Bahkan mengharamkan untuk memberi. Ahlussunnah sangat mengajarkan kita bahwa kepada orang-orang yang mereka itu mengharamkan pemberian kepada Anda, yang mereka tidak memberi, maka justru kamu sambung dengan cara kamu beri kepada dia. Berbuat baik. Ini sangat berat. Sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana diantaranya idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan yang mereka lakukan itu dengan kebaikan. Tapi Allah katakan memang wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak akan mewujudkan hal-hal yang Allah sebutkan di ayat tersebut, di antaranya berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda, kecuali orang yang mereka itu memiliki kesabaran, sabar untuk menempuh jalan Allah Ta'ala sampai dia meraih jannah, keridhaan Allah dan jannah. Dan tidaklah melakukan hal seperti ini kecuali orang mereka mendapatkan bagian besar dalam kehidupannya itu. Yaitu bagian, yaitu pahala-pahala besar yang Allah sediakan untuk orang yang mereka berbuat seperti ini. Tentu berat. Yaitu berbuat baik kepada orang yang mereka berbuat buruk kepadanya. Memberi orang mereka mengharamkan pemberian kepadanya. Membalas kebaikan atas keburukan yang dilakukan oleh seorang kepada kita. Ini perkara yang sangat berat.
hanya orang mereka memiliki kesabaran dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah, dalam meraih keridhaan Allah Ta'ala. Orang-orang mereka itu memang memiliki cita-cita besar untuk mendapatkan kampung akhirat yang akan dimudahkan Allah melakukan hal seperti ini. Karena hati mereka ada hati yang bersih. Sedangkan semua perilaku kita ini semuanya berangkat dari hati. Ini perintahnya kembalinya kepada hati. Sehingga apabila hatinya itu adalah hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, tentu seperti itu sangat berat sekali. Wa ta'fu an dhalamama amman dhalamaka. Dan Ahlussunnah sangat menganjurkan untuk memaafkan orang yang mereka menzalimi Anda. Memaafkan orang yang menzalimi. Inilah yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka itu betul-betul mengajarkan ini kebaikan. Di antaranya adalah berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Menjadi pemaaf itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di antaranya? Khudzil afwa. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata para ulama, bahkan ini merupakan ayat yang mencakup semua akhlak. Ayat yang mencakup semua akhlak. Khudzil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Jadilah Anda jadi pemaaf. Pemaaf itu modalnya adalah berlapang dada. Terhadap segala muamalah yang keliru dari orang lain yang bergolok kepada Anda, maka maafkanlah. Maafkanlah. Adapun kalau kita bermuamalah kepada orang lain, maka yang diajarkan Nabi adalah ini lakukan yang terbaik untuk orang lain. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan memang itu semuanya menjadi berat bagi orang yang mereka tidak memiliki kebersihan iman, ketebalan iman, ketinggian iman, dan orientasi akhirat. Itu menjadi berat. Itu sangat manusiawi, sangat wajar. Tapi apabila kita berangkatnya dari iman yang ada dalam hati kita, dan kita punya cita-cita besar yaitu kampung akhirat, maka seperti itu menjadi mudah. Dan Allah telah memberikan contoh real. Contoh real dalam kehidupan kita, yaitu Nabi sendiri dan para sahabat. Nabi adalah sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Dari situlah bagaimana dakwah Nabi itu sangat bisa diterima oleh banyak manusia. Bahkan kepada orang-orang yang mereka menzalimi beliau dengan kezaliman yang sangat memuncak, Nabi maafkan. Lihatlah, orang Quraisy itu, kenapa Nabi sampai hijrah ke Madinah? Karena permusuhannya orang Quraisy itu sudah nggak ketulungan lagi. Ibaratnya sudah nggak ada tempat lagi di Quraisy untuk nyaman beribadah kepada Allah dan berdakwah. Mereka merancang berbagai macam makar untuk melenyapkan dakwah. Diawali dari mencaci maki Nabi, menteror Nabi, memusuhi Nabi dan para sahabatnya, sampai berusaha untuk membunuh Nabi, mengusir atau membunuh Nabi. Kemudian sampai Nabi mendapatkan perintah hijrah ke Madinah. Itu dilakukan itu sebabnya karena di Mekah sudah nggak memungkinkan lagi. Kemudian setelah Nabi di Madinah dan Allah berikan kekuatan, dan sampai pada cerita akhirnya bisa menguasai, bisa kembali menaklukkan kota Mekah, membuka kota Mekah. Kalau yang membuka kota Mekah itu pendendam, itu akan dihabisi itu semuanya orang-orang Mekah itu. Tapi justru Nabi maafkan semua penduduk Mekah. Dan Nabi katakan, idhabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi. Kalian bebas. Tidak mendapatkan risiko apa-apa dari Nabi SAW. Ini adalah kepemaafan Nabi. Lihatlah pula diantaranya ketika Nabi terusir dari kampung Taif. Nabi berdakwah ke Taif itu juga karena sudah betul-betul di Mekah itu nggak ada tempat. Nabi ke Taif, mudah-mudahan orang Taif bisa menerima. Ternyata sampai di Taif, dalam beberapa hari, justru Nabi dicaci maki oleh mereka, diusir oleh mereka dengan cara yang sangat keji, dengan mengerahkan penduduk itu disuruh keluar anak muda, tua,
untuk mengusir Nabi kayak mengusir binatang anjing dari kampung sampai Nabi berdarah-darah. Sampai Nabi betul-betul merasakan sedihnya sampai perjalanan sampai di Qarnu Tha'alib dan mendapatkan salam dari malaikat dan bahkan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kalau Nabi mau gunung Ahsaben akan diangkat untuk menghancurkan kaum Taif. Apa kata Nabi? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarikalah. Bahkan aku ini berharap nanti akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini sikap kepemaafan Nabi yang sangat luar biasa. Demikian pula berapa banyak orang-orang mereka telah berbuat kasar kepada Nabi. Tapi Nabi semakin dikasari semakin menunjukkan tentang kesempurnaan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Nabi pernah mengatakan bahwa surga dijaminkan untuk orang yang mereka itu yakni bagus akhlaknya, di antaranya adalah pemaaf ini. Ana saimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku memberikan jaminan dengan rumah di pinggir surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu di posisi yang benar. Ini debat yang bukan untuk mengungkap kebenaran. Tapi debat yang akan bisa menghasilkan keretakan hati. Maka dia tinggalkan. Boleh orang itu jidal billati hiya ahsan. Wajadilhum billati ahsan. Tapi kalau sekedar debat-debat kusir, enggak jelas juluntrungnya, hanya akan bisa meretakkan hati manusia, dia tinggalkan. Walaupun dia dalam posisi yang hak. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana masihan. Dan Nabi menjamin surga dengan rumah di tengah surga bagi orang yang mereka itu meninggalkan dusta walaupun dustanya itu main-main. Jangan suka berdusta walaupun remeh atau walaupun bahkan sekedar main-main. Seorang mukmin itu adalah jujur. Bagaimana diajarkan oleh jujur oleh Allah dan Nabi-Nya. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah Anda bersama orang-orang yang selalu jujur. Sehingga khianat dan kadzib ini bukan tabiat mukminin. Bukan tabiat mukminin. Mukmin itu kadang-kadang bisa pelit dan yang lain-lainnya, tapi untuk bertabiat pendusta dan bertabiat pengkhianat, khianat itu enggak. Itu Nabi mengatakan demikian. Jauh daripada sifat dusta dan khianat. Ciri khasnya orang-orang munafik adalah dusta. Nabi menjamin rumah di tengah surga bagi orang meninggalkan dusta walaupun itu hanya main-main. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqah. Liman hassana ini khuluqahu. Dan Nabi menjamin rumah di surga yang tinggi bagi orang yang mereka itu memperbagus ini akhlaknya. Orang mereka ini perbagus akhlaknya, berakhlak ini mulia. Dan pemaaf itu di antara jenis akhlak yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang bertakwa, orang bertakwa itu cirinya tentu yang pertama adalah akidahnya lurus. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah di awal, hudalil muttaqin. Itu orang mereka Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang mereka bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ini orang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian mereka menegakkan salat. Itu semuanya berkaitan dengan ketakwaan dan itu berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah. Lah, ada ayat juga yang menyebutkan tentang ciri takwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah Anda untuk menggapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang yang mereka bertakwa. Siapa yang mereka bertakwa itu? Penjelasannya itu semuanya itu diantaranya berkaitan dengan masalah akhlak.
alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang mereka senantiasa infak, baik dalam keadaan dia sulit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam segala kondisi dia tetap berusaha untuk infak. Kemudian orang yang mereka ini mampu untuk menahan luapan rasa marahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mereka itu mampu menahan luapan marahnya. Bukan tidak bisa marah, marah itu sebuah karunia Allah. Bisa dia muncul marahnya, tapi dia mampu mengendalikan marahnya itu. Dia kalau marah, dia rem, betul-betul dia kendalikan. Sehingga dia tidak melampiaskan dengan ucapannya, tidak melampiaskan dengan perbuatannya. Sehingga tidak hanya mencari kepuasan apa yang menjadi unek-unek dia. Kemudian, wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Ada orang mereka bisa menahan marah, tapi nggak memaafkan. Tapi ini adalah memaafkan. Dia tahan marah, lalu dia memaafkan. Kemudian, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang berbuat baik. Sehingga menahan marah, kemudian memaafkan, berbuat baik, dan berikutnya semuanya adalah termasuk di antara bentuk-bentuk ini bagian pada akhlak. Ini adalah di antara yang disebutkan di dalam ayat tentang orang yang pemaaf. Sebagaimana tadi, khudil afwa, tidak ada pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan tetaplah perintahkan yang baik. Tetaplah perintahkan kebaikan itu. Tidak pemaaf. Orang yang berlapang dada, berlonggar dada. Dan sebagaimana yang juga telah kita sebutkan tadi, ini wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang namanya baik itu enggak sama dengan yang buruk. Orang yang mereka beriman, bertakwa, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, berbuat taat, meninggalkan maksiat, nggak sama dengan orang mereka kafir, musyrik, munafik, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Tidak sama. Orang yang mereka berbuat baik dan berbuat buruk berbeda. Idfa' billati ya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan keburukan. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang tadinya itu saling bermusuhan di antara Anda, tahu-tahu seperti orang yang kasih mesra. Tetapi kata Allah, wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin madzim. Tidaklah melakukan seperti ini kecuali mereka bersabar, dan tidaklah melakukan seperti ini kecuali orang yang mereka itu memiliki bagian yang sangat anugerah yang sangat besar. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah, dan ini merupakan bagian kelembutan Nabi, sikap pemaaf dan kelembutan Nabi SAW. Seperti Nabi memperlakukan orang-orang Badui, orang Badui yang kencing di masjid. Bagaimana pelakuan Nabi yang sangat baik sampai orang Badui itu terkagum-kagum dengan Nabi dan mengucapkan kalimat, Allah maghfirli wa Muhammadan, Allah marhamni wa Muhammadan, wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku Muhammad, dan jangan kau rahmati siapapun ini selain kami berdua. Ini adalah karena saking terkagumnya dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri adalah orang sangat pemaaf. Seperti Nabi dikatakan, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat biyadi, walam ra'atan wala khadiman illa ayujahida fisabilillah wa manila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibihi illa ayuhtahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat. Nabi tidak pernah memukul sama sekali. Biyadihi, dengan tangannya. Wala mra'atan wala khadiman, baik itu kepada istrinya atau kepada hamba sayanya atau kepada para pembantunya, illa ayujahida fi sabilillah, kecuali kalau pas perang di jalan Allah Ta'ala, ya Nabi pukulkan pedangnya untuk musuh.
Tapi dalam kehidupan keseharian Nabi tidak menjadi orang yang suka memukul istrinya, anaknya. Kemudian demikian pula beliau wa manila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibihi. Demikian pula ketika beliau disakiti oleh orang, maka beliau tidak pernah membalas orang yang menyakitinya itu illa ayuntaka syai'un min maharimillah, kecuali apabila keharaman Allah atau batas-batas Allah dilanggar. Sehingga marahnya itu karena Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan urusan pribadi, yaitu berkaitan dengan, yaitu dia dicaci maki, dilecehkan, dan semisalnya, Nabi sangat pemaaf. Nabi tidak memukul mereka, tidak melakukan pembalasan pada mereka terhadap orang menyakitinya, dan sangat banyak orang menyakiti Nabi dan Nabi maafkan. Kecuali kalau berkaitan dengan haknya Allah, Nabi sangat marah. Lihat ketika Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bagaimana ketika Usama bin Zaid itu melakukan yaitu pembunuhan kepada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi bagaimana menunjukkan kemarahan pada Usama bin Zaid yang akan menjadi pelajaran bagi dia. Ketika Usama bin Zaid menjadi perantara untuk gugurnya hukuman Allah, hukuman ini potong tangan bagi pencuri, di mana ada wanita terhormat mencuri, kemudian orang-orang mereka melobi, orang yang bisa melobi kepada Nabi. Maka ketemu Usama pun akhirnya melobi Nabi. Bagaimana Nabi marahnya pada Usama, ini atas fa'u min hadin min hududillah. Atas fa'u fi hadin min hududillah. Ya Usama, apakah Anda akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu suruh berhenti ini. Suruh menjauh. Ini adalah bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi bersikap, yaitu marah karena akan terjadinya pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi baru marah. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi, tentang hak pribadi, tentang pribadinya, maka Nabi ini sangat memaafkan. Kemudian beliau diantaranya mengatakan juga, wa ya'muruna bi birril walidain wasilatil arham wa husnil jiwar. Dan Rasulullah SAW dan Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan birril walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ahlussunnah, ini sekali lagi, mestinya semakin dia sempurna akidahnya, semakin sempurna tauhidnya, itu akan semakin yaitu menunjukkan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sebagaimana telah kita ketahui, banyak ayat yang menjelaskan menggandengkan antara hak Allah untuk ditauhidkan dan hak orang tua untuk berbuat baikinya. Hak Allah untuk ditauhidkan dan hak orang tua untuk berbuat baik pada orang tua. Allah banyak gandengkan larangan menyekutukan Allah dan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat-ayat yang telah sangat banyak dalam ayat yang Allah perintahkan tentang masalah itu. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua Anda hendaklah berbuat baik. Sebagaimana ketika Luqman mewasiatkan anaknya, wasiat pertama wasiat tauhid. Wasiat kedua berkaitan dengan birrul walidain.
berkaitan dengan masalah birrul walidain dan bagaimana Allah merinci tentang birrul walidain berkaitan ucapan, perbuatan, fala taqul lauma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu ucapkan untuk kedua orang tua itu ucapan uff. Ucapan uff itu kalimat jelek yang tingkatannya paling rendah. Tidak boleh ini kita ungkapkan untuk kedua orang tua kita. Apalagi kalau sampai membentak. Di zaman kita ini banyak kasus-kasus kedurhakaan anak pada orang tua. Ya karena tidak mengenal agama. Karena tidak mengenal agama. Dan boleh jadi juga sebagian orang tua memang tidak pernah mengajarkan anaknya ya ini agama. Sehingga mereka pun para anak nggak tahu agama sehingga justru orang tua menjadi korban ini kedurhakaan anak ini. Maka berbagailah orang tua yang mereka anak-anaknya memahami agama Allah SWT sehingga mengetahui tentang hak-hak orang tuanya. Faham tentang hak-hak orang tuanya. Berbuat baik pada orang tua itu meliputi ya luas segala kebaikan. Segala kebaikan yang tidak melanggar syariat, yang bisa menyenangkan orang tua. Jadi orang tua merasa senang, terhormat, ya ini betul-betul sangat diperhatikan. Birrul walidain, ini orang pertama yang wajib kita berbuat baik adalah ini kepada kedua orang tua kita. Para salaf kita, kisah-kisahnya sangat mengagumkan berkaitan masalah birrul walidain. Ada di antara sebagaimana Nabi sebutkan tentang kisah birrul walidain dan kisah tiga orang yang mereka terperangkap di gua. Satu di antaranya kisah berkaitan dengan kebaikan birrul walidain yang dengan itu berwasilah kepada Allah Ta'ala dengan amal birrul walidain itu untuk terbukanya pintu gua. Dia biasa kalau pulang kerja atau pulang ke rumah membawa perasan susu. Dan selalu didahulukan orang tuanya. Satu saat dia pulang orang tuanya sudah tertidur. Maka dia pun tunggui sampai orang tuanya itu terbangun. Padahal malam itu keluarganya merengek-rengek minta susu. Tapi dia abaikan. Karena mendahulukan orang tua. Di antara lagi para sahabat Nabi atau di antara para salaf ada yang mereka Ibnu Umar ditanya tentang orang yang mereka menggendong ibunya ketika tawaf. Apakah ditanyakan apakah telah memenuhi kebaikan orang tua saya? Kata Ibnu Umar, bahkan sekedar untuk menyamai satu erangan atau satu ngedenan orang tua Anda saat melahirkan belum mencukupi. Belum memadai, walaupun sekedar hanya satu erangan atau satu ngedenan orang tua untuk ketika melahirkan Anda. Tapi Anda telah berbuat baik kepada orang tua Anda. Artinya jasa orang tua nggak bisa dibayar oleh sang anak tersebut. Di antara para salaf mereka ketika, di antara wujud berbakti sama orang tua, ada kisah itu salaf, dikenal sangat orang yang sangat bakti pada orang tua. Tapi kok tidak pernah dia makan bersama dengan ibunya. Apa katanya? Saya khawatir kalau saya makan bersama, orang tua aku akan mengambil sesuatu, lalu kedahuluan aku untuk saya ambil. Sangat menjaga sekali perasaan orang tua di situ. Di antara salaful kisah salaf, ada di antara mereka itu ketika menjaga ibunya, tahu ada kalau jengking itu kemudian lewat dan kemudian masuk lengnya itu ditutup sama dengan jemarinya itu. Dia tahu resikonya itu, dia akan disengat. Tapi kalau jengkel sudah menyengat, berarti entopnya sudah hilang. Sehingga ibunya aman. Artinya dia rela mengorbankan dirinya, demi sang orang tua. Dan segala macam kisah-kisah yang sangat menakjubkan berkaitan dengan kisah ini para salaf dalam birrul walidain. Kita sekarang dengar kasus orang tua diseret ke pengadilan hanya mengambil kayu anaknya yang tidak seberapa. Ini sudah sangat keterlaluan. Orang tua ini anak menyeret orang tua ke pengadilan karena menjualnya pun barangnya sendiri. Menjual rumahnya sendiri, menjual tanahnya sendiri. Ini anak yang betul-betul memang tidak tahu tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Ini adalah hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang mereka karena berangkat dari tidak fahamnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wasilatil arham, dan memerintahkan untuk bersilaturahim. Rahim ada orang mereka memiliki hubungan nasab. Sehingga menyambung silaturahim, mereka menyambung orang-orang yang mereka itu memiliki nasab. Menyambung orang-orang yang mereka itu memiliki nasab. Sehingga yang pertama kali orang diperhatikan orang-orang yang memiliki nasab dengan dia. Keluarga dia, dari orang tua, kemudian kakak adik, kemudian terus berkaitan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim di antara mereka ini. Seperti telah kita sampaikan tadi beberapa dalil yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk menyambung silaturahim, dan itu merupakan rentetan daripada kesempurnaan orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang pentingnya rahim ini, sebagaimana telah ditegaskan, Allah akan menyambung orang menyambungnya, dan Allah akan memutuskan orang memutuskannya. Dan Allah akan meletakkan rahim di antaranya ketika orang melewati sirat, akan menggugat orang-orang mereka itu dulu yaitu memutuskan ini rahim. Wa husnul jiwar, dan juga berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, yang sebagaimana keumuman ayat yang telah kita sebutkan, Allah sangat mengkaitkan perbuatan ini dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini adalah tauhid. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan berbuat baiklah pada orang tua Anda, dengan kerabat Anda, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Maka berbuat baik para tetangga ini termasuk di antara konsekuensi daripada tauhid. Di antara kelaziman tauhid. Orang yang mereka semakin kuat tauhidnya, semakin bagus tauhidnya, mereka akan semakin sambung. Di antaranya akan semakin dia perbaiki hubungan dengan tetangga. Masa la yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu ana sayuwarithuni. Jibril, kata Nabi, senantiasa terus mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, masalah tetangga. Sampai aku menyangka, kata Nabi, sampai aku sangka tetanggaku akan mewarisiku. Seakan-akan menjadi bagian ahli waris. Ini karena besarnya perhatian berkaitan dengan masalah ini tetangga. Nabi kita mengkaitkan antara iman dengan berbuat baik dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Satu di antara standar untuk melihat orang itu baik atau buruk adalah bagaimana dia dengan tetangga. Pernah Umar itu minta persaksian kepada orang, ada nggak orang kenal si fulan ini? Kata ada orang saya kenal. Pertanyaan Umar satu, pernahkah Anda melakukan muamalah khusus? Muamalah khusus. Muamalah khusus ini akan menunjukkan perwatakan seseorang. Kadang orang itu dari kejauhan mulus, bagus, harum, tapi dari dekat ternyata itu jelek, buruk. Sebelum membangun muamalah itu kelihatan bagus, tapi setelah bermuamalah dia menjadi bosnya atau menjadi pegawainya, atau muamalah utang piutang, atau muamalah jual beli, ternyata baru kelihatan brengseknya. Borok-boroknya. Ini, maka muamalah khusus ini adalah, diantaranya adalah membongkar kedok seorang. Bagaimana hakikat orang tersebut, jati diri orang tersebut. Yang kedua, apakah Anda pernah safar dengan dia? Safar, sufur, itu menyingkap. Sufur itu hijab, sufur itu hijab itu menutup wajah, sufur itu membuka wajah. Safar itu, orang kalau safar itu akan melihat, safar itu akan menyingkap sebagian perwatakan seorang. Safar itu akan menyingkap sebagian perwatakan seorang. Anda silakan safar dengan seorang selama sebulan, atau katakanlah 3 pekan lah umpamanya, tidak sampai sebulan.
akan Anda lihat sebagian watak asli orang tersebut. Apakah dia pemarah, penyabar, apakah dia itu dermawan, bakhil, apakah dia itu ringan tangan, dan seterusnya akan kelihatan. Ketika ada safar, bagaimana dia kemudian saat hari-harinya itu akan kelihatan. Yang ketiga, pertanyaan tentang apakah Anda bertetangga dengan dia. Karena tetangga itu akan melihat setiap harinya, keluar masuknya itu akan dilihat. Akan kelihatan. Ini sehingga bertetangga ini adalah diantara sarana untuk menyingkap hakikat ini seseorang. Dan seorang semakin punya ini kedekatan rumah dengan kita, khususnya pintunya, itu semakin dia punya hak untuk lebih didahulukan. Lebih untuk didahulukan. Maka ketika Nabi mengajarkan yaitu memberikan kepada tetangga, yaitu ila aqrabihima min kababan. Aku memiliki dua tetangga ya Nabi, kata para sahabat, mana yang lebih aku dahulukan beri hadiah? Ini kata Nabi ila aqrabihima min kababan, yang paling dekat pintunya. Antum bisa bayangkan antum bawa ingkung umpamanya, tetangga Anda lihat dari pintunya, ternyata ingkung yang Anda bawa itu beloknya ke tetangga sebelah yang agak jauh. Ini tetangga dekat semakin sakit hati, sangat sakit hati. Beda dengan Anda mutafakkan yang dekat, yang jauh itu diabaikan, itu lebih tidak sakit hati. Lebih bisa maklum. Tapi kalau yang tetangga dekat hanya diliwati aja, ini susah nih maklumnya. Kemudian juga, bahkan Nabi mengaitkan dengan yakni iman, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah dia beriman, tidaklah dia sempurna imannya, maksudnya itu. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali Nabi katakan. Qila waman ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruh bawa'iqah. Orang yang tidak merasa aman. Orang yang tidak merasa aman dari kejahatan tetangganya. Keburukan tetangganya. Jangan sampai apa yang Anda lakukan dan Anda punya itu mengganggu tetangga. Motornya itu, knalpotnya itu, gelonggongannya itu keras-keraskan. Sehingga semua sekampung, apalagi tetangganya itu sampai kupingnya itu budak. Kalau nyetel musik itu kewerasnya nggak karuan. Ini semuanya mengganggu. Termasuk bangun rumahnya. Konsepnya mesti tidak boleh mengganggu tetangga. Apapun comberannya, kemudian gerojokannya, kemudian pembuangannya, segala macamnya. Tidak boleh mengganggu tetangga. Ini semuanya adalah berkaitan dengan hak-hak ini bertetangga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin, demikian pula bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruh bawa'iqah. Tidak masuk surga, sekali lagi, tidak masuk surga itu ancaman bagi orang yang mereka masih memiliki keselamatan. Artinya itulah menunjukkan itu dosa yang diancam dengan kalimat la yadkhulul jannah. Tapi dia masih memiliki hak masuk jannah kalau dia memiliki keselamatan. Tapi ini merupakan dosa yang sangat terancam. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan tetangganya. Kemudian Ahlus Sunnah juga memerintahkan wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ahlus Sunnah memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Yatim itu anak yang kehilangan bapaknya, itu yatim. Dia anak yang belum baligh yang kehilangan bapaknya, yang bapaknya merupakan tulang punggung keluarga. Maka betul-betul dia menjadi orang yang lemah. Yatim, memerintahkan berbaik pada anak yatim. Bahkan Nabi katakan, ana waqafil yatim hakada fil jannah. Saya dan yang mengurus anak yatim, yang mengkafil anak yatim di surga itu seperti ini. Yaitu 2 jemari yang Nabi dempetkan, sangat dekat, dekat jaraknya itu. Wal masakin, orang-orang miskin. Miskin itu ada fuqara wal masakin. Kalau dikatakan fuqara saja yang masuk dalam miskin, masuk. Miskin saja fuqara masuk. Tapi kalau disertakan fuqara wal masakin, fuqara itu lebih parah tingkat miskinnya dibandingkan dengan orang-orang miskin. Masakin jadi orang-orang mereka itu lemah, serba kekurangan sehingga membutuhkan uluran tangan. Wa ibnis sabil dan anak-anak jalan, anak-anak ini orang safar, anak jalan yang mereka kehilangan atau kehabisan bekal. Musafir itu
Masya Allah kalau kita berbuat baik, maka dia merasa sangat berkesan sekali. Walaupun dia kaya raya, tapi dia di negeri safar itu, dia membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, baik itu material atau imaterial. Kemudian warifqi bil mamluk, dan berbuat lembut kepada yaitu al-mamluk, para budak. Budak itu seperti harta yang kita beli, bisa kita jual. Seperti harta kita. Kepada budak ini kita suruh berbuat baik, apalagi kalau sekedar sopir, kemudian pembantu yang bukan budak, ini mesti dia lebih berbuat baik lagi. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan melarang dari al-fakhr wal khuyala, sombong, bangga, sombong, angkuh. Ini adalah sikap yang Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji sawi. Sombong itu ada dua macam. Sombong kepada Allah itu batarul haq, menolak kebenaran, dan sombong kepada manusia yaitu wa ghamtunas, merendahkan itu manusia. Khuyala, sikap kesombongan, keangkuhan. Al-fakhr, ini berbangga diri, berbesar diri. Wal baghyi, dan melarang sikap al-baghyu, curang, al-zalim. Wal istitalah alal khalqi bihaqqin aw bighairi haq, dan yaitu merasa hebat, merasa tinggi kepada para makhluk, baik dia hak atau tidak, benar atau tidak benar. Sehingga tidak boleh dia istitalah, yaitu merasa bertinggi-tinggian, merasa tinggi, merasa hebat, merasa super kepada para makhluk yang lainnya. Wa ya'muruna bima'alimil akhlaq, dan Ahlussunnah itu memerintahkan kepada semua akhlak-akhlak yang luhur. Akhlak-akhlak yang luhur. Orang yang belajar agama dengan benar itu pasti belajar akhlak luhur. Jangan diajari ini budi luhur lagi. Dia sudah sangat lebih tahu tentang ini akhlak-akhlak yang luhur. Karena yang mengajari adalah Allah SWT yang menciptakan manusia. Pelajaran budi luhur yang diajarkan manusia itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang diajarkan Allah SWT. Wa kullu ma yaqulunahu aw yaf'alunahu min hadza aw ghairihi fa innama hum fi muttabi'una lil kitabi wa sunnah. Ini catatan penting beliau berkata masalah akhlak. Semua yang mereka ucapkan atau semua yang mereka lakukan min hadza aw ghairihi, dari semua akhlak-akhlak tadi atau yang selainnya, maka semuanya itu semata-mata dengan panduan mengikuti Quran dan Sunnah. Artinya dalam berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada manusia, ini semuanya itu panduannya Quran dan Sunnah. Contoh diantaranya, orang bertetangga dengan baik. Kalau dia dengan panduan Quran dan Sunnah, tetangganya ada acara haram. Aduh, nggak enak. Tetangga, nggak enak, tetangga. Sehingga dia demi tetangga, toleransi, karena itu perkewuh nanti putus ketetanggaannya, dianggap arogan atau bagaimana, lalu dia ikut nimbrung dalam perbuatan haram. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Bertetangga, berbuat baik dengan tetangga itu wajib dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Tapi kita mesti dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Kalau itu muharramat, hal yang haram, maka kita tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita nimbrung di situ. Ini namanya orang berbeda antara orang mereka berbuat baik dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, maka nanti ikutnya adalah bagaimana keputusan hawa nafsu. Sehingga tanpa panduan Quran dan Sunnah. Kalau Muslim berbuat baiknya itu semuanya dengan panduan Quran dan Sunnah. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Dan insya Allah kita masih menyisakan ini satu pembahasan lagi. Mudah-mudahan sekali pembahasan selesai. InsyaAllah ini yang kita bahas pada sore ini. Terima kasih banyak dan sekali lagi minta maaf. Ada pertanyaan? Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya,
Apakah kita dosa, Ustadz, menjauhi hingga memboikot teman yang melelahkan hati kita? Terkadang pas kita dibutuhkan mereka datang, tapi pas kalau kita tidak dibutuhkan kita dibuang. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi diantaranya itfa billati ya ahsan. Tolaklah keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Kalau Anda tetap bisa berbuat baik kepada dia, berbuat baiklah. Masuknya adalah ini khudil afwa. Jadilah Anda pemaaf. Teman Anda, orang yang bergaul dengan kita itu banyak banget yang menjengkelkan itu. Banyak banget. Maka terhadap segala kekurangan dia, maafkan. Kalau dia kemudian masih membutuhkan bantuan kita, kalau Anda bisa, bantu. Jangan lupa, wa'mur bil urfi. Yaitu tetaplah perintahkan berbuat baik. Kepada teman Anda, tetap penasihati berbuat baik. Perbuatan kamu itu nggak bagus. Harusnya kamu itu begini. Itu arahkan, sampaikan kebaikan itu. Maafkan kekurangan dia, tapi sampaikan nasihati dengan baik. Sehingga marahnya itu adalah karena Allah, jangan sampai semata-mata karena hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh jika ibu saya memberikan zakat mal kepada kakak saya, yakni anak dari ayah saya dengan mantan istrinya dulu? Kalau memberikan zakat itu kepada orang yang dalam tanggungannya, maka tidak diperbolehkan. Umpamanya ayah ke anak, umpamanya. Atau ayah ke istri, atau suami ke istri, nggak boleh. Tetapi kalau ibu kepada anak kualon, atau ya intinya yang bukan menjadi tanggungannya, insya Allah tidak mengapa. Kepada orang tidak menjadi tanggungannya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggung jawab anak perempuan pada ayahnya? Dari hamba Allah dari Dumai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanggung jawabnya itu tetap seumur hidup. Orang tua tetap orang tua. Walaupun dia sudah menikah. Hanya ketika telah menikah, maka perpindahan perlindungan dari orang tua sebagai walinya kepada suami. Mengutamakan suami. Tapi bukan berarti dia sudah putus dengan orang tuanya. Tetap punya kewajiban dengan orang tuanya itu. Hanya tinggal bagaimana kemudian yaitu menyarankan suami untuk betul-betul juga perhatian kepada yaitu orang tua dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, mohon izin bertanya. Apakah kedudukan mertua itu sama dengan orang tua kita, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbeda. Mertua beda dengan orang tua kita. Orang tua kita lebih memiliki keutamaan. Orang melahirkan kita. Tetapi mertua juga karena kita menikah dengan suaminya atau istrinya itu tadi, menikah dengan anaknya, maka kita juga tetap berbalik pada ini mertua. Tapi kalau soal bicara beda atau sama, ya beda. Orang tua dengan mertua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, izin bertanya, mana yang harus didahulukan oleh suami antara memenuhi kebutuhan orang tua saat tua atau nafkah kepada istri dan anak, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi laki-laki, orang tua tetap menjadi tanggungan utama dia. Dengan tidak meninggalkan kewajiban para istri dan anak, tetapi orang tua tetap menjadi tanggungan utama, ini anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim beserta selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustadz, bagaimana jika seorang anak menitipkan cucunya kepada ibunya karena ibunya mencari maisha untuk menafkahi anaknya dan ibunya, apakah termasuk durhaka kepada orang tua, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menitipkan ke ibunya itu membebani ibunya dan dalam rangka melepas yaitu pekerjaan dia sehingga menyusahkan ibunya, itu bisa masuk dalam kedurhakaan. Tetapi
Kalau ibunya itu senang dititipi dengan anaknya, dengan tidak berusaha untuk membebani ibunya, karena kalau tidak dititipkan malah menyusahkan ibunya malah susah, maka tidak mengapa yang seperti itu. Yang penting bagaimana Anda membuat suasana ibu Anda itu senang. Ibu Anda itu betul-betul merasa dihormati, dimuliakan, diperhatikan, tidak merasa dibebani dan disingkirkan atau berbuat jelek kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Afwan, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Zalimkah kita jika kita secara tidak langsung menceritakan kasus dengan berniat untuk meminta solusi Ustadz? Bukan untuk gibah, namun untuk namun jika kita membuka aibnya dengan bercerita Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembicaraan tentang bab larangan ghibah, ada ghibah yang boleh. Di antaranya ghibah yang boleh itu, di antaranya adalah ghibah menceritakan seorang karena ingin meminta fatwa, atau ingin meminta solusi, atau ingin meminta bantuan. Ini adalah termasuk hal yang dibolehkan. Tetapi yang berkaitan dengan kasusnya itu aja, tidak melebar kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apa pandangan Islam terkait pawang hujan Ustadz? Pawang hujan itu dilakukan oleh para dukun, tukang sihir. Dan Nabi kita mengatakan man ata kainan aw arafan fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal lalu dia membenarkan perkataannya, maka dia telah mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, kalau ngisi token listrik tetangga secara diam-diam tanpa pengetahuan mereka, apakah ini termasuk perbuatan baik Ustadz? Dan apakah termasuk dalam hadis yang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, bismillahirrahmanirrahim, sangat bagus sekali. Namanya berbuat baik dengan sembunyi-sembunyi. Boleh, sangat boleh sekali. Karena itu adalah kebaikan yang menguntungkan orang lain, maka tidak menceritakan dan tidak menyampaikan tidak mengapa. Boleh-boleh aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Thalabul Ilmi kita, Ustaz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertanyaan juga agak sedikit banyak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, hayat as-sa'adiyah? Karena kita hidup di dunia tidak mungkin terlepas dari masalah. Apa yang dimaksud itu? Al-hayatu thayyibah adalah al-hayatu sa'adah. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berbahagia. Di antara ayatnya Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, benar-benar kami Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah dan al-hayatu sa'adah, kehidupan yang bahagia. Al-hayatu sa'adah itu adalah itmi'nanul qalbi wa insyirahu sadri. Kebahagiaan itu adalah lapangnya dada, tenangnya hati. Itu adalah kebahagiaan. Dan orang bisa merasakan ini hanyalah orang mereka betul-betul hatinya memiliki keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin dikatakan Nabi, ajaban li amril mukmin, sangat mengirankan perkara seorang mukmin, inna amrau kullahu lahu khairun. Semua perkara itu baik bagi dia. In asabat usara'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, itu baik bagi dia. Wa in asabat udarra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia yaitu mendapatkan musibah, bencana yang menyusahkan, dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Syukur, sabar, semuanya adalah ketenangan jiwa dan kelapangan jiwa, dan dia itu merasakan ini kebaikan semuanya itu. Ini orang paling berbahagia, orang mereka hatinya tenang, jiwanya lapang dalam segala kondisi karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat al-hayatu thayyibah, baik dia itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, laki atau perempuan, sibuk atau dia nggak sibuk tentang dunianya, ini semuanya kalau dia memiliki ini adalah dia memiliki al-hayatus thayyibah, al-hayatus sa'adah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, saya ingin bertanya,
apa yang dimaksud al-ihsan di dalam firman Allah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', dan dalam Iya, berbuat ihsan adalah berbuat baik kepada seluruh para makhluk Allah Ta'ala. Berbuat baik dan kalau bisa berbuat yang terbaik. Ihsan yang berbuat yang terbaik. Bagaimana berbuat baik berbuat ihsan kepada Allah, sifatnya adalah anta'budallah karena katara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Yaitu beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini adalah suasana hati yang dia bisa merindukan Allah Ta'ala karena sempurnanya mengenal Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa sampai makom yang ini, maka yakinlah Allah melihat Anda dalam ibadah, yang semua ibadah yang Anda lakukan itu. Kemudian berbuat ihsan kepada hamba Allah adalah berbuat baik kepada hamba Allah Ta'ala dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada hamba Allah Ta'ala yang disebut dengan berakhlak yang mulia. Yang telah kita sampaikan kemarin, akhlak yang mulia itu terringkas dalam tiga perkara, yaitu kaful ada, wa batlun ada, wa talaqatul wajhi. Bagaimana dia bisa menahan diri dari semua gangguan kepada orang lain, ya baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Yang kedua, bagaimana dia bisa mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bisa senantiasa tampil dengan wajah yang menyenangkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya, apakah di sana ada dalil bahwasanya uququl walidain disegarakan hukumnya di akhirat, di dunia, dan batas sebesar apa batas disebut dengan jiran? Gimana? Dan pertama, apakah uquq walidain Iya, ada, terus yang berikut tadi? batasan jiran Jiran. besar? Iya. Ada dalil yang berkaitan dengan tidak ada yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya seperti durhaka pada orang tua. Ataupun dalil persisnya nanti bisa dicari, ada, tapi yang jelas ada. Yang kedua, tetangga itu ada tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat itu para ulama intinya ikhtilaf tentang dekat jauhnya tetangga itu. Ada yang sampai 40 rumah, ke kanan, ke kiri, ke samping, intinya 40 rumah. Ada tetangga dekat itu artinya teman yaitu istri, teman tidur, kemudian tetangga jauh itu ya tetangga-tetangga atau orang lain. Intinya kembali kepada uruf, wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada uruf, ini kembali kepada keumuman yang dikatakan atau di masyarakat yang dikatakan dekat dan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Cukup. Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah kita tinggal pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan selesai dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sehingga paling tidak kita telah melewati pembahasan dari awal sampai akhir kitab ini, dan insyaallah kita akan segera nanti ganti kitab yang lainnya. Semoga Allah memberikan faidah-faidah kepada kita, ilmu, dan memberkahi ilmu kita, serta memberikan taufik untuk senantiasa kita bisa istiqamah di atas jalan yang lurus di atas Islam, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan istiqamah di atas agama Allah, Islam dan Sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.